Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, Minggu biasa ke-28 tahun A. Saudara Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius, bab 22 ayat 1 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Menghadiri suatu perjamuan nikah, perjamuan makan, atau diundang untuk makan-makan, itu selalu menyenangkan, selalu menggembirakan. Karena melalui undangan untuk perjamuan makan atau makan-makan, di sana ada, katakanlah itu, penghargaan, ada persahabatan, ada keramah tamahan dari pihak pengundang kepada kita. Maka tidak mengherankan saudara-saudari bahwa panggilan hidup dalam kerajaan Allah itu diumpamakan dengan undangan untuk perjamuan pesta perkawinan. Kiasan ini, sekali lagi kiasan ini memang indah. Karena menggambarkan sisi kegembiraan, sisi sukacita, sisi kebersamaan, kehangatan, keakraban dan damai sejahtera dalam kerajaan Allah. Maka mengherankan bahwa kalau kita mendengarkan Injil tadi dengan teliti,
ada orang yang menolak menghadiri undangan makan itu. Bahkan utusan yang mengantar undangan pun ada yang diusir, ada yang dibunuh. Alasan yang mereka kemukakan macam-macam. Sibuklah dengan ladangnya, sibuk usaha, sibuk ini, sibuk itu, dan sebagainya. Yang sebetulnya bermuara pada satu alasan atau satu hal. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saudara-saudara umat beriman terkasih, ternyata orang-orang yang sudah lama disiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu orang-orang Yahudi, orang Israel, justru menolak undangan keselamatan melalui Yesus. Ada pula yang sudah lama diundang dan bergabung dengan Yesus dalam gereja, tetapi pada saat yang sangat menentukan justru kehilangan minat, kehilangan perhatian untuk bergabung dengan Yesus, untuk hidup di dalam suasana damai dan selamat. Mereka tenggelam dengan urusannya sendiri-sendiri. Mereka menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi belaka. Undangan dari Tuhan dianggap angin lalu. Seruan Allah yang menyapa melalui utusannya, para pembawa firman diremehkan. Tidak ada perhatian, tidak ada penghargaan, tidak ada penerimaan. Dan itu berarti juga tidak ada pertobatan. Penyebabnya bisa macam-macam. Sibuk dengan urusan mencari nafkah, masih tenggelam dengan urusan bisnis, masih terbuai oleh tawaran dunia yang lebih menarik. Bisa juga rasa kecewa terhadap situasi, kondisi, kecewa terhadap seseorang, kecewa terhadap Allah sendiri. Tapi mungkin juga memang rasa malas menyebabkan seseorang menanggapi undangan, menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Orang tidak mau direpotkan dengan urusan-urusan Allah dan gerejanya. Orang tidak mau direpotkan dengan urusan beriman. Orang tidak mau direpotkan dengan urusan menggereja. Yang penting semua baik-baik saja. Yang penting semua berjalan normal-normal saja. Bukan tidak mungkin utusan Allah, para pelayan, para pengurus gereja dimusuhi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, meski banyak yang menolak panggilan, menolak tawaran keselamatan dari Tuhan yang diumpamakan sebagai undangan untuk perjamuan kawin tadi, Tuhan terus-menerus memanggil orang yang mau berkumpul sebagai umatnya, yang mau berbahagia bersamanya, yang mau bersuka cita dalam Tuhan, yang mau selamat. Kepada umat tetap disediakan perjamuan keselamatan melalui Ekaristi, termasuk yang kita rayakan hari ini dan hari-hari yang lain, setiap hari Minggu. Tentu saja saudara-saudari, kita dipanggil, kita diharapkan datang ke perjamuan Tuhan dengan berpakaian pesta. Artinya bahwa dengan sikap dan cara hidup yang pantas. Sebab orang yang tidak benar dan yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendaknya, firman Tuhan mengatakan mereka akan dikeluarkan dari ruang perjamuan Tuhan. Sekalipun barangkali secara fisik ikut dalam perjamuan atau masuk dalam ruangan,
ikut menyambut Ekaristi, lalu semua menjadi tidak membawa manfaat, tidak membawa berkat dalam hidup. Saudara-saudara umat beriman terkasih, lewat firman Tuhan hari ini, Yesus mau menegaskan kepada kita semua bahwa Allah itu baik kepada semua orang. Allah itu sungguh baik kepada semua orang. Dia mengundang dan menghendaki semua orang ambil bagian dalam sukacita bersamanya, dalam keselamatan bersamanya, dalam kerajaannya. Maka dia mengundang semua orang, yang baik maupun tidak baik, yang berdosa maupun tidak berdosa, yang saleh maupun yang salah, yang taat maupun yang jahat, yang aktif maupun yang pasif. Betapa Tuhan baik, mengundang semua orang. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, terhadap tawaran dan panggilan Tuhan itu, undangan Tuhan itu, tidak semua orang mau menanggapi dengan iman. Tidak semua orang mau memberi perhatian yang serius. Ada yang sangat serius, sangat tekun, sangat menghargai tawaran dari Tuhan, mengenakan pakaian pesta melalui cara hidup yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran Tuhan, mengamalkan keutamaan-keutamaan Kristiani, nilai-nilai iman Katolik. Ada juga yang beriman, beragama sebatas formalitas saja. Diundang ya datang, kadang-kadang datang, kadang-kadang menghilang. Kadang-kadang serius, kadang-kadang tidak menganggap penting. Kadang-kadang muncul, lebih banyak hilang. Atau bahkan sama sekali tidak peduli. Yang tergambar tadi dengan macam-macam alasan yang ditampilkan. Sibuk ini, sibuk itu, atau memang tidak merasa penting bahwa Tuhan itu ada, atau memang tidak percaya lagi akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini, atau memang sudah menolak Tuhan dari hati. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, perayaan Ekaristi yang kita rayakan tiap-tiap hari, tiap minggu, itu merupakan sebetulnya tanda awal perjamuan sukacita abadi yang disediakan Allah bagi semua orang. Mereka yang lemah, yang miskin, mereka yang bersedih hati dan berbeban berat, semua diundang untuk datang. Semua disampaikan tawaran yang sama. Semua diajak. Dari perjamuan Ekaristi, saudara-saudari, kita menimba kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita iman. Rasul Paulus, saudara-saudara, pun mendapat kekuatan untuk menanggung segala kesulitan dalam pelayanan dari sumber yang sama. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Paulus meyakini itu, saudara-saudara, itu juga merupakan sebuah undangan untuk kita, supaya memiliki sikap iman yang sama. Kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan melalui Ekaristi. Ekaristi memberi kita kekuatan. Ekaristi memberi kita peneguhan. Ekaristi memberi kita daya untuk mampu menjalani hidup dengan segala dinamikanya, suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit, gembira maupun sedih. Tetapi melalui kekuatan Ekaristi, kita diteguhkan untuk menjalani semua itu tetap di dalam sukacita iman. Moga-moga saudara-saudara,
kita yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini dimampukan untuk senantiasa mengambil manfaat dari Ekaristi sebagai gambar awal dari persekutuan penuh sukacita kita dengan Tuhan dalam kerajaannya. Selamat berEkaristi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang memanggil kami semua. Engkau datang mengundang kami semua. Engkau menawarkan kepada kami semua sukacita dalam persatuan, dalam perjamuan bersama Bapa Surgawi. Anugerahkanlah kami kekuatan, anugerahkanlah kami iman, bimbing kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mau dan mampu menanggapi panggilan-Mu, menanggapi tawaran dan undangan untuk ambil bagian di dalam sukacita surgawi. Dan mampukan kami untuk boleh memantaskan diri, berpakaian pesta, melalui kesaksian hidup yang baik dan benar selama pesiaran kami di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah mengundang, yang telah baik kepada kami semua, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.